Wow, Pak Budi kemana tadi itu? Oke, kakak-kakak, sebentar lagi kita mulai. Semoga apa namanya yang masih berkegiatan bisa menyusul gitu ya. Oke, kakak-kakak bisa dinyalakan on cam kameranya. Saya dokumentasikan dulu, nggih. Kak Kris ada dua ding. Kak Fitri, Kak Dina, kok ono wolu tapi saya Kak Budi, monitor Kak Budi. Notifikasinya kemarin jam 1, 2 apa 3? Siap kakak-kakak, kasih foto gaya terbaiknya monggo, pokoknya kita foto keluarga di awal dulu. 3, 2, 1. Wah, malah koyo saya ono Bu Iva. Bu Iva on cam, Bu Iva. Kak Iva bisa on cam. Untuk meramaikan Kak Kristanto, kameranya aktifkan semua biar kelihatan banyak itu. Ya, Kak Iva, oke. Kita foto keluarga dulu, 3, 2, 1. Mana ini? 3, 2, 1. Di samping krimer tumbuhan. Di sini jodoh cali. Sekali lagi kakak-kakak semua, 3, 2. Kak Dina ini mak. Ya, 3, 2, 1. Oke. Mantap. Kalau air yang pakai mesin itu mati. Baik, kakak-kakak semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya di sela-sela kesibukannya yang lagi rapat, yang lagi berkegiatan lain, monggo bisa menyesuaikan. Yang sudah free bisa hadir secara penuh ya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kuatkan pemahaman, masih modul 1.1 kakak-kakak semua ya. Nah, ini sudah saya rekod belum ya? Oh sudah. Baik, sudah kelihatan kakak-kakak? Mana ini? Kok? Sudah, Pak. Sudah ya. Saya ulang. Wah, sudah tahu. Masih.
Baik kakak-kakak semua, mari kita mulai. Nggih, hari ini kita masih di modul 1.1C, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap maya kita 2 JP ke depan. Nggih. Baik kakak-kakak semua, ini kesepakatan bersama nggih, menyalakan kamera kecuali yang lagi berhalangan, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar, nggih, nggak bisa diminta kalau itu ya. Kemudian kakak-kakak semua, hari ini tujuan luasnya adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK atau guru TK nggih, karena ada yang TK nggih. Selanjutnya kakak-kakak semua, tujuannya capaian pembelajaran khusus dari modul ini adalah yang pertama adalah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keperpihakan pada murid. Mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ada framework dari Horton dan Gibbs ya. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi harapannya nggih. Nah, kemudian review dari framework dan model tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Nah, inilah yang pertama ada 5 menit kita pembukaan, pengingat kesepakatan, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda. Nanti 10 menit kita review, 10 menit lagi yang model Burton, kemudian model Gibbs, dan 20 menit nanti ada tulisan terkait dengan kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah, 20 menit nanti berbagi refleksi, 20 menit nanti kita babak kesimpulan dan RTL kakak-kakak semua. Nah, sebelum masuk ke review framework dan model tulisan refleksi, mungkin kakak-kakak di sini ada yang biasanya dari TK itu mesti ada apa namanya? Ada dari TK biasanya Kak Ifah ini bisa membantu, biasanya ada kita tuh biasanya ice breaking ya, biar semangat gitu. Kak Ifah monitor. Monggo bisa dibantu saya untuk ice breaking dulu mungkin. Ini mohon maaf sebelumnya, Pak Eko, ini saya pakai 2. Yang satu HP, yang satu laptop soalnya. Soalnya nih laptopnya, videonya itu kayaknya bermasalah yang kameranya. Mengganggu nggak ya Pak? Kok suara? Ya, Aman Kak, lanjut. Lanjut ya. Ya, assalamualaikum semuanya, teman-teman di PJOK. Lagi dipateni. Mantul gitu. Ya Pak ya. Ya. Ya, sebelumnya selamat siang kakak-kakak dan teman-teman di PKG PJOK. Semangat ya pada siang hari ini. Nah, ini ada sedikit ice breaking dari saya biar tambah semangat. Bisa buka tutup Pak, ini ya. Kalau buka seperti ini, kalau tutup seperti ini.
Kita Gimana, mulai Kak? Bisa bersama. diulang? Oh Tadi ya, tidak masuk kamera. Kalau oh ya ya. dibuka, Kalau buka seperti ini, tangannya nggak dua di kelihatan itu. Oh, dada. dibuka gini. Oh, sebentar, ini tak gini aja. Ya, Ini kelihatan Pak? kelihatan, kelihatan. Ya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Bisa Pak? Dan ibu-ibu semuanya? Bisa ya, langsung aja ya. Ya gini, kalau buka gini atau tutup seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Pangkuan tuh paha, Pak. Oh, ya. Naik sampai ke dagu. Buka lebar-lebar. Buka lebar-lebar, sambil tertawa. Haha, begitu. Sambil tersenyum manis. Gitu, Pak. Oke, sekali lagi ya, kok kurang semangat ya. Ulangi ya, Pak. Ya. Tepuk semangat. 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 Gitu. Luar biasa ini. Terima kasih Kak Iva. Ditunggu besok mungkin bergantian. Wah, Kak Konita ini besok siap ini es breakingnya lagi kalau pas tatap muka. Tatap maya ya. Baik kakak-kakak semua. Lumayan ini breakingnya biar tambah semangat. Baik kakak-kakak semua, ini saya lanjutkan kakak-kakak semua. Jadi kita di modul 1.1 ini kita sudah, suara saya jelas kakak-kakak semua? Jelas, Pak. Jelas, nggih. Jelas, jelas. Siap. Kita akan mengenal jadi dua framework dari penulisan untuk refleksi kakak-kakak semua. Nah, ini apa yang kakak-kakak sudah tuliskan, refleksi, kemudian orientasi, nilai sebagai guru PJOK di LMS pasti sudah membaca materinya gitu. Ada yang bisa dituliskan di kolom chat yang sudah membaca tentang framework ini, baik Barton maupun Gibbs di kolom chat, monggo. Kalau yang belum ya nggak apa-apa. Yang sudah, oh Mas Farul, Kak Farul belum. Oke, nanti bisa dibaca-baca lagi. Oh, Kak Kris juga belum. Oke. Karena memang materi itu kelanjutan itu misalnya kemarin dari 1.1a dan 1.1b itu ke 1.c itu biasanya itu dibukanya pakai rentang waktu, misalnya dibukanya mulai tanggal 25 seperti itu. Tapi kalau yang sudah bisa langsung biasanya lanjut langsung bisa. Seperti itu. Baik, tidak apa-apa kalau belum. Kakak-kakak semua, jadi dalam penulisan refleksi itu ada dua yang kita referensikan, itu menurut dari remote ya. Itu yang pertama menggunakan model Borton, itu ada 3 tahapan atau 3 langkah ya, yaitu yang pertama itu apa, kemudian terus apa, dan yang ketiga itu sekarang apa. Jadi penjelasannya kalau di bagian di LMS seperti ini, kakak-kakak semua, model framework dari Borton ya, itu apa, di situ apa tuh pengalaman apa yang terjadi. Jadi perasaan, tindakan yang terjadi itu apa. Kemudian terus apa, ya kan, so what gitu kan. Kemudian analisis perenungannya, dalam refleksi kan kita mengenal bahwa kita tuh merenung
pengalaman-pengalaman yang terjadi, kemudian kita analisis, kita renungkan, kemudian di bagian sekarang apa itu ada menjelaskan dan kekhawatiran dan tantangannya. Nah, ini di LMS ada semua penjelasannya, nanti bisa dibaca-baca lagi nggih kakak-kakak semua. Nah, kemudian yang kedua framework dari GIPS. Kalau dari GIPS ini ada 6 langkah atau 6 tahapan kakak-kakak semua. Kalau di LMS itu lengkap ini ada. Itu nanti bisa dibaca. Yang pertama itu ada deskripsi. Deskripsi, kemudian yang tanda tanya ini, yang kosong ini itu ada perasaan kakak-kakak semua. Jadi kalau deskripsi itu apa yang terjadi, pengalaman sebagai guru PJOK dalam memfasilitasi peserta didik, nggih. Itu apa yang terjadi, pengalaman apa yang terjadi, kemudian perasaan apa yang ada dari kejadian itu. Kemudian ada evaluasi apa yang baik dan apa yang buruk dari atau yang kurang tepat dalam kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya itu tahapan setelah evaluasi itu ada analisis. Jadi analisis dari hasil pengalaman, baik pengalaman ini ternyata masih kurang. Saya bisa melakukan hal yang berbeda gitu. Misalnya kemarin rutinitas cara membariskan anak misalnya biasanya dengan 3 bersab gitu. Terus yang tinggi di belakang gitu. Coba kita lakukan refleksi terus kita rubah dengan misalnya barisnya berbentuk U misalnya. Jadi semua bisa terlihat gitu, bisa dalam pantauan oleh guru misalkan sebagai salah satu contoh. Nah, kemudian ada konklusi kakak-kakak semua, yaitu apa yang bisa dilakukan, apalagi yang bisa dilakukan selain dari hal-hal yang rutinitas itu, kira-kira apalagi yang bisa digunakan atau dilakukan atau hal berbeda apa yang bisa memperbaiki itu. Nah, selanjutnya di terakhir itu adalah rencana tindak lanjut. Jadi dari hasil konklusi itu rencana tindak lanjutnya kapan dan eksekusinya kapan. Seperti itu kakak-kakak semua. Lanjut tuliskan refleksi. Ini nanti kegiatan kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak tuliskan refleksi 3 babak. Mari baca tulisan Bapak Ibu Bapak pada LMS terkait dengan apa kecenderungan nilai orientasi. Oke, nilai orientasi itu ada yang bisa menyampaikan kakak-kakak semua? Kalau nggak salah nilai orientasi sebagai guru PJOK itu kalau nggak salah ada 5. Kira-kira ada yang dapat membantu saya menyebutkan nilai orientasi dari seorang guru? Ada kakak-kakak bisa resen misalnya ada? Atau misalnya ditulis di kolom chat, ada 5. Yang pertama apa kakak-kakak? Dari nilai orientasi sebagai guru PJOK dalam menulis refleksi. Itu orientasinya terhadap apa? Kalau di sini itu kan ada 5 kakak-kakak. Yang pertama, ini saya sebutkan aja, itu ada penguasaan materi, yaitu konten kurikulum, kemudian ada proses pembelajaran, yang ketiga ada aktualisasi diri, tujuan karakter murid, dan integrasi ekologis, jadi keseimbangan antara kebutuhan individu murid, kemudian kebutuhan dari kelompok atau kelasnya, dan kebutuhan dari materi pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Jadi antara menyelaraskan kebutuhan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh aktivitas fisik ya, antara di sekolah maupun di lingkungan rumah gitu ya. Jadi selaras dengan kebutuhan sosial. Nah, itu kakak-kakak kira-kira nih kakak-kakak itu lebih cenderung orientasinya di mana? Apakah di penguasaan materi sebagai guru PJOK atau guru TK ya, ke penguasaan materi,
atau ke proses pembelajarannya, saya tuliskan ya, lebih condong ke, silakan kakak-kakak bisa menuliskan di kolom chat, lebih condong kemana? Penguasaan materi. Yang kedua itu, silakan Kak Iva, monggo. Ya, sebenarnya, siang saya mencoba menjawab ya Pak. Kalau Siap. selama pengalaman saya di PAUD atau di TK itu kalau materi di dalam olahraga ya atau PJOK tingkat Ya, PAUD, kalau materi kan bermacam-macam seperti itu ya, penerimaan anak. Kalau saya cenderung ke karakter. Kalau anak PAUD itu utama itu adalah membentuk karakter terlebih dahulu, anak supaya antri terlebih dahulu, terus kita baru memberikan sebuah materi karena karakter itu adalah yang utama untuk fondasi anak ke jenjang selanjutnya. Mungkin seperti itu Pak. nggih. Terima kasih sekali Kak Iva, luar biasa jawabannya nggih. Jadi kalau di TK itu ya, jadi saya juga banyak belajar Kak Iva ya, karena saya di jenjang SMP ya. Kemarin kebetulan yang di BBGP itu tidak ada yang dari guru TK, jadi mungkin masih ini. Nanti bisa berbagi sharing Kak Iva nggih, Kak Konita untuk gimana di TK nanti bisa kita menjadikan rujukan seperti itu. Ada lagi kakak-kakak, ini ada tanggung jawab sosial. Kalau tadi Kak Konita bisa dituliskan lebih kepada aktualisasi diri ya, lebih kepada aktualisasi diri dari peserta didik ya untuk bisa ke jenjang selanjutnya. Monggo kakak-kakak yang lain bisa menuliskan lebih orientasinya kemana. Jadi nanti kakak-kakak bisa menuliskan refleksi ketika kakak-kakak sudah, oh saya orientasinya ini ke konten belajar gitu. Berarti nanti apa namanya penguasaan materi saya harus bagaimana saya dalam eh, pengalaman yang sudah dilakukan, kemudian nanti tahapan-tahapan dari KIPS itu seperti apa, atau perasaan, atau RTL-nya gimana untuk bisa lebih meningkat lagi seperti itu kakak-kakak ya. Ini saya bantu di penguasaan materi. Yang kedua adalah proses pembelajaran, aktualisasi diri, integrasi ekologis, dan tanggung jawab sosial. Nah, kakak-kakak ini kalau ngajar itu lebih kemana gitu ya. Nah, ini ada Kak Kris, integrasi ekologis itu seperti apa? Nah, kalau di LMS itu pengertiannya itu adalah keseimbangan murid kakak-kakak. Jadi kita itu dalam memfasilitasi pembelajaran itu mementingkan kebutuhan individunya. Kemudian kebutuhan dari kelasnya, misalnya terkait dengan materi pembelajaran atau sarana dan prasarana ataupun materi yang akan kita ajarkan. Misalnya pada saat ini kita sesekali itu melakukan tanya jawab dengan para peserta didik. Hari ini pengen materi apa misalnya, walaupun sudah ada jadwal gitu. Nah, di situ rata-rata pengennya misalnya eh, olahraga A gitu, tapi sebagian besar pengen misalnya jalan-jalan Pak ke lingkungan sekolah gitu. Nah, bagaimana kita memfasilitasi itu semua gitu. Jadi mengintegrasikan antara kebutuhan individu dari peserta didik, kemudian kebutuhan dari kelompoknya dan juga materinya. Jadi seperti itu dalam memfasilitasi peserta didik. Nah, ini Kak Fitri. Sebenarnya tergantung materi, kadang menggunakan orientasi integrasi ekologis, kadang orientasi lainnya. Oke, ini coba pilih salah satu aja Kak Fitri, nanti akan berhubungan dengan nanti menulis refleksi soalnya. Yang lebih banyak kira-kira nopo gitu ya. Proses pembelajaran Kak Fahrul, oke. Silakan kakak-kakak bisa menuliskan. Itu
Kemudian setelah kakak-kakak menentukan nilai orientasi dari pada saat mengajar, kemudian seberapa dalam tulisan refleksi saya, betulkah itu sebuah refleksi singkat, kaitkan dengan framework yang sudah ada kita bahas barusan. Nah, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan menulis 3 babak, kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak semua, ini nanti eh, kakak-kakak ini saya berikan link untuk dapat menuliskan. Nah, ini kakak-kakak ada link nanti 3 babak itu kakak-kakak itu bisa menuliskan dari misalnya proses pembelajaran. Nah, itu pengalaman kalau kita apa ya namanya eh, kita itu melakukan refleksi pada saat orientasi kita pada proses pembelajaran tuh kira-kira, nah ini kan ada kosong kakak-kakak semua ya. Nah yang kosong ini ada 3. Nah, itu eh, kakak-kakak. Jadi di sini ada yang kosong, ini saya isikan saja. Yang pertama itu, nah itu di situ ada habis deskripsi itu perasaan kakak-kakak. Jadi perasaan apa yang kakak-kakak alami jika pengalaman berorientasi pada misalnya proses pembelajaran. Perasaannya seperti apa? Ya, kemudian yang kedua kakak-kakak itu yang kosong lagi setelah evaluasi itu ada analisis. Nah, analisisnya itu analisis hasil dari pengalaman. Bagaimana prosesnya, kira-kira berjalan lancar enggak, ada kendala enggak, ada tantangan enggak. Nah, kemudian yang tanya yang ketiga setelah konklusi itu adalah rencana tindak lanjutnya. Jadi rencana tindak lanjutnya dari kakak-kakak itu nanti seperti apa? Seperti itu kakak-kakak. Jadi nanti diisikan yang silakan bisa ke menuju ke wah Kak Budi monitor ini Kak Budi, Pak Budi wah senior ini. Halo Kak Budi, bisa nyalakan mikrofonnya? Pengen dengar ini paling muda kita ini. Siap, monggo. Oh, bantuan. Baik, saya share di grup nggih, kakak-kakak semua di silakan bisa menuju.
Modera. Nggih, kakak-kakak. Silakan kakak-kakak bisa menuliskan di sini. Oh, ini Kak Konita nomor 2, sinten monggo. Ini ada sampai bawah, kakak-kakak bisa menuliskan. Ini saya ini kan aja ya, nomor 1 itu berarti sinten niki Kak Konita. Silakan, ini babak yang pertama itu adalah perasaan, yang nomor 2 ini saya tuliskan Kak Iva ya, Kak Iva di nomor 2, terus nomor 3, oh nomor 3, sebentar. Nomor 1 Kak Konita, nomor 2 Kak Iva, nomor 3 itu Kak Dina, Kak Dina, nomor 4 itu Kak Fitri, Kak Fitri, nomor 6 itu ada Kak Kris, ada Kak Kris, nomor 6, nomor 7 Kak Edi, Kak Edi, nomor 8 itu 8 ada Kak Nugroho. Saatnya jam ke-9 dimulai. Kak Nugroho, kemudian Kak Fahul, Fahrul, kemudian oh Kak Konita ngisi di sini, Kak Konita ngisi di nomor 1 aja, Kak Konita, nomor maksudnya halaman kedua itu, sheet kedua, Kak Konita. Silakan Kak Fitri. Mohon petunjuknya Pak, untuk maksudnya ini kita ngisi apa ya? Maksudnya refleksi 3 baba itu maksudnya itu yang framework Barton atau bagaimana maksudnya? Yang gips Kak, yang gips, jadi sebentar.
Baik, kakak-kakak, saya ulang lagi. Jadi, dalam framework dari GIPS, ya, itu kan ada 6 langkah, nih. Ada 6 langkah. Yang pertama ini dari deskripsi, kemudian perasaan, evaluasi, ya, kemudian ada lagi analisis di sini, kemudian konklusi, dan di sini ada dari rencana tindak lanjut. Nah, kakak-kakak semua diminta menuliskan 3 babak. Yang pertama, babak dari perasaan. Kan ini pengalamannya apa, orientasinya pada apa yang tadi itu. Kemudian kakak-kakak menuliskan yang pertama perasaannya, babak 1, yang kedua, babak kedua itu di sini ada analisis. Analisis, jadi eh, pengalamannya bagaimana, tantangannya gimana, dan baru rencana tindak lanjutnya seperti apa. Di babak ketiga, kakak-kakak menuliskan itu. Kita menggunakan yang GIPS ya. Di sini petunjuknya menggunakan dikaitkan dengan framework dari GIPS, tapi orientasinya dari orientasi yang kakak-kakak tadi dipilih. Babak 1 ada 4 menit. Nah, atau menggunakan ini aja kakak-kakak, sebenarnya ini kan yang sebenarnya harusnya sudah dituliskan di LMS. Boleh menggunakan ini juga boleh kakak-kakak semua. Ini babak pertama. Babak 1, 4 menit. Apa kecenderungan nilai orientasi dari kakak-kakak? Kemudian apa yang membuat saya menuliskan orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman terkait dengan nilai orientasi tersebut? Sebenarnya ini sama aja yang tadi saya jelaskan kakak-kakak semua. Misalnya perasaannya ini ada roda perasaan atau roda emosi kakak-kakak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada roda emosi kakak-kakak. Misalnya perasaannya tadi seperti apa. Kemudian ada babak kedua, perasaan, evaluasi, dan analisis yang tadi. Oke, gini aja kakak-kakak. Yang babak 1 tadi menuruti dari pertanyaan ini saja, monggo. Apa kecenderungan nilai orientasi saja saya? Pilih salah satu dari 5 itu. Kemudian apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kan pasti ada alasannya nggih kakak-kakak semua ya. Itu ada alasannya. Kemudian apa bukti pengalaman saya terkait dengan nilai orientasi tersebut? Silakan ceritakan ke kakak-kakak semua. Misalnya saya eh, melakukan apa namanya asesmen diagnostik terhadap ini konten pembelajaran yang disenangi oleh siswa gitu. Nanti itu kan berbasis bukti nggih kakak-kakak semua. Jadi nanti di peringkat, oh ternyata bola basket yang paling banyak, kemudian yang kedua bulu tangkis. Nah itu kan bisa menjadikan pemetaan di kelasnya untuk merancang pembelajaran PJOK, misalnya dalam 1 semester seperti itu. Sebagai contoh saja kakak-kakak semua. Silakan bisa ditulis babak 1 terkait dengan ini kakak-kakak semua. Silakan bisa langsung dijawab. Pertanyaan pemantik babak 1. 4 menit kakak-kakak, monggo silakan.
Kak Risa monitor. Nyambung. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ya, kakak-kakak, ke babak yang kedua, kakak-kakak. Ini babak 1. Babak kedua, kakak-kakak. Ini perasaan, evaluasi, dan analisisnya. Silakan, mari kita lanjutkan perdalam tulisan refleksi kita, perasaan, evaluasi, analisis dari framework dari Gibbs ya. Gunakan roda emosi untuk menggambarkan perasaan kita. Nah, perasaannya monggo apa bagaimana emosi, keyakinan, nilai, pola pikir mempengaruhi terkait dengan kecenderungan nilai orientasi saya, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal-hal yang baik atau buruk. Nah, bagaimana kita merasakan sebagai guru PJOK. Sudah ada yang menulis? Kak Iva. Babak 1 masih monggo. Kak Konita masih Ibu Kak Dina di babak 1. Kak Iva ini mengapa saya? Oke, Kak Fitri sudah berlanjut ke babak kedua.
Kak Kris belum beranjak, Kak Edi sudah mulai. Terus kemudian Kak Nugroho belum, Kak Fahrul sudah mulai, Kak Fitra ya, Kak Fitra di seat ke-10, Fitra. Kemudian 11 Kak Nugroho sudah. Proses, Pak. Siap, aman. Konekta sudah. Apa pun ditulis di Eropa. Kak, yang babak 2 tadi boleh diulang lagi pemantiknya apa ya? Karena kecil banget mau tak foto nggak kelihatan tadi. Oke, yang babak kedua. Terima kasih. Siap. Babak kedua, mari berbagi refleksi. Kakak-kakak juga bisa melihat tulisan dari kakak-kakak yang lain.
Jadi masing-masing misalnya di atasnya ataupun di bawahnya. Jadi 2 orang. Jadi sebagai referensi kakak-kakak bisa membaca. Dan ini hanya menjadi referensi. Di babak ketiga nanti. Ya, ini babak kedua. Ya. Novitra, Kak Risa, Kak Budi, Kak Danang. Kak Fani. Kakak-kakak bisa melihat dua tulisan dari kakak-kakak yang lain sebagai referensi, ya, sebagai gambaran, baik di babak 1 maupun di babak kedua.
Silakan kakak, misalnya mau izin ke belakang atau apa, monggo bisa menuliskan di kolom chat ya. Jadi jangan ditahan, dikiranya tidak boleh gitu ya. Oke kakak-kakak, bisa kita lanjut ke babak yang ketiga, Gek. Silakan kakak-kakak, ini sudah ke pertanyaan pemantik ketiga. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan. Refleksi kita seperti tahapan kesimpulan rencana tindak lanjut. Jadi ini malah semuanya ya Kak, dari proses deskripsi 6 langkah jadinya ya. Tapi dibagi menjadi 3 babak. Silahkan bisa menjadikan referensi tulisan dari kakak-kakak yang lain, baik di atasnya atau di bawahnya. Kalau yang paling atas ya nanti bisa melihat yang paling bawah atau di bawahnya sebagai referensi. Yang pertama, pembelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya adalah apa? Kemudian seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut. Nilai orientasi bagi kakak-kakak yang baru masuk itu bisa dilihat di kolom chat ya.
Kak Zangga udah masuk. Ini Kak Danang nih. Kak Danang belum masuk. Sama Kak Fani.
Pelangnya itu jadi nah ini coba ini ngajarnya udah harus sebetulnya atas masih kata dulu mungkin saya ngerasain pembahasannya kan Kak Konita sudah ke babak yang ketiga. Kak Dina juga sama. Kak Ipa
Kak Fitri. Chris mungkin tadi sudah menulis belum masuk. Kak Edi, Kak Nugroho, Fahrul, Kak Fitra. Oh, Kak Fitra ternyata di nomor 11 ya. Kak Risa belum, Budi belum, Danang, Kak Fani, Kak Zangga. Berarti kalau orientasi karena diri kan kita juga tahu masih ya itu dia itu kan dia di lokasi karena saya sendiri di NP itu aku siswa yang pengen Empat menit lagi ya, kakak-kakak.
Ya, beberapa sudah selesai kakak-kakak semua. Mari kita lanjutkan nggih kakak-kakak semua. Setelah babak ketiga ini kakak-kakak semua bisa membaca tulisan dua orang slide yang ada di bawahnya. Silakan dibaca untuk menjadikan referensi. Oke kakak-kakak semua. Nah, di penutup ini kakak-kakak ini diminta ada yang menyampaikan. Yang pertama, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Tentunya pasti berbeda ya kakak-kakak semua. Kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yang ketiga, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi ini? Silakan kakak-kakak, ada yang menjawab nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, terutama yang sudah selesai 3 babak itu tadi. Silakan. Kak Dina, monitor. Nah, sampai Ya, jawab nomor 2 aja ya, Pak. boleh, silakan Kak. Ya, Kak Eko, apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya menuliskan refleksi ini? Baik. Yang pertama, yang jelas dengan menuliskan refleksi ini, ya sebelumnya dengan materi yang diberikan saya belajar. Kemudian dengan refleksi ini saya merefleksi diri, jadi saya evaluasi diri, ternyata wow, banyak banget yang belum saya pelajari seperti itu. Walaupun sebenarnya sudah secara tidak sadar, oh itu kita sudah melakukan, sudah melaksanakan. Namun karena kita tidak tahu, jadi tidak fokus, tidak bisa maksimal hasilnya. Seperti itu Pak Eko. Seperti itu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Dina, luar biasa sekali ya. Ternyata kalau menulis refleksi ini kayak ini ya. Sebenarnya sudah kita lakukan, tapi kayaknya perlu ini dengan pengetahuan-pengetahuan baru bisa kita integrasikan gitu ya. Perlu didukung pengetahuannya. Betul ya. Ada lagi kakak-kakak bisa resen? Monggo, silahkan. Ada yang menjawab nomor 1 dan nomor 3, silakan. Sebenarnya kalau mencermati dari tadi pertanyaan pemantik itu sudah menggambarkan perbedaan nomor 1 ya, perbedaan dari tulisan refleksi di masing-masing babak kakak-kakak semua. Kemudian yang ketiga, apa yang akan saya lakukan terkait dengan penulisan refleksi ini? Silakan kakak-kakak bisa resen. Ya, Kak Edi, silakan Kak. Open dulu, mic-nya masih di mute, Kak Edi. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Mungkin saya akan menjawab dari berbagai pengalaman sekolah saya yang lama, sekolah saya yang baru, di kolam, di lapangan, dan terutama di grup ini juga. Dengan membaca berbagai pengalaman teman-teman semua, akhirnya kita bisa mempunyai sudut pandang baru. Mungkin dulu kita merasa sudut pandang kita udah yang paling benar, tapi dengan satu ada yang dari PAUD, nanti kita ada yang dari SMP SMA, dengan karakter yang berbeda-beda itu kita mungkin bisa menggabungkannya menjadikan baru, dan kita nanti kedepannya bisa berinovasi lebih lagi agar lebih baik lagi. Mungkin itu. Terima kasih Kak Edi. Oke Kak Edi, sebelum ditutup, ini dari Kak Edi itu bagaimana perbedaan tulisan dari
masing-masing babak yang sudah Kak Edi tulis itu seperti apa perbedaannya, Kak? Kalau perbedaannya yang saya alami ya dari sekolah lama yang baru, terutama dari segi fasilitas di sekolah yang lama atau yang baru mungkin ada yang lebih lengkap, ada yang enggak. Terus karakter anaknya di setiap sekolahan juga berbeda-beda. Kita harus bisa adaptasi. Terus ada yang anak itu cepat menangkap, ada enggak. Kita harus bisa membedakan juga. Cara penanganannya kita juga harus berbeda agar mereka bisa mengikuti materi yang kita ajarkan dan jangan sampai mereka tidak mengetahui. Contoh ada yang anak udah kita sakit, kita suruh melihat, ada yang di kelas ya kita menyuruh salah satu anak untuk memanggil walaupun kamu sakit tetap turun melihat agar kamu tidak tertinggal materi karena di setiap sekolah pasti ada yang anak sakit pengennya di UKS tapi besok saat pembelajaran dia nggak tahu kemarin materinya apa. Jadi yaitu dari itu kita harus benar-benar bisa melihat situasi dan kondisi di lingkungan sekitar. Kira-kira Kak Edi, apa yang akan Kak Edi lakukan selanjutnya terkait dengan penulisan refleksi yang sudah tadi dituliskan 3 babak itu? Akan belajar lebih baik lagi intinya karena dengan fasilitas seadanya, contoh lapangan di sekolah saya yang sangat kecil karena ya mungkin di kota sama-sama di kota dengan yang lain, tapi di sini untuk mencari lapangan sangat susah. Jadi kita harus ya berinovasi lebih karena sekali keluar kita 3 kelas dengan mengajarkan itu dengan 3 guru langsung di satu lapangan. Mau nggak mau kita ya yang tadi bilang anak akan menunggu lah. Kita membuat anak biar nggak menunggu, kita membuat sirkuit training seperti kemarin saya dapat tanpa sengaja ada masukan dari wali murid saat mengajar ekstra, Mas dibuat sirkuit training aja, ternyata beliau juga pelatih. Oh iya benar Pak, tapi itu kan harus kita kolaborasikan dengan guru olahraga yang lain agar semuanya berjalan dengan lancar. Ini baru kemarin malahan dapat masukan dari wali murid tanpa kita tahu, ternyata beliau juga seorang pelatih. Mungkin itu. Gimana kakak-kakak yang lain? Nah, dari pernyataan yang disampaikan oleh Kak Edi tadi luar biasa ya. Yang pertama itu adalah nanti ada materi di dalam modul ajar itu tentang rencana keselamatan yang mungkin kita memang di dalam keseharian sudah kita lakukan secara eksplisit ya. Jadi di situ bahwa yang sakit tadi bisa di UKS, kalau sakitnya itu apa namanya sakitnya itu tidak terlalu ini mungkin hanya pusing-pusing itu kalau memungkinkan bisa ke depan. Tapi juga yang lebih penting adalah kakak-kakak semua. Halo, suara saya apakah terdengar jelas kakak-kakak semua? Terdengar. Jelas Oke. banget, jelas. Terima kasih. Nah, tapi yang lebih penting lagi kakak-kakak di modul ajar harapannya kita itu juga memasukkan rencana keselamatan. Jadi di situ misalnya apabila terjadi terkilir atau cedera itu tindakan apa yang akan kita laksanakan. Itu juga yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ternyata ini materi yang akan datang itu juga sudah sedikit sudah dibahas oleh Kak Edi. Jadi memanfaatkan sumber daya aset di sekolah masing-masing ya. Jadi setiap sekolah masing-masing itu mempunyai sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Itu nanti bisa dikolaborasikan, bisa dimanfaatkan di kakak-kakak semua. Terus yang ketiga tadi ada sirkuit training. Nah, ini juga di video yang 30 menit itu kakak-kakak itu pembelajaran gerak di lapangan ya, jadi tidak di kelas karena itu nanti akan dinilai waktu tunggunya anak-anak tuh gimana, seberapa gitu. Terus kita sudah efektif belum, jangan-jangan kita melakukan pembelajaran di lapangan ternyata banyak waktu tunggunya. Sebagai contoh misalnya latihan berpasangan passing tapi bulannya cuma 4. Nah,
Padahal kelasnya ada 32, berarti kan yang baris di belakang itu kan waktu tunggunya kan lama. Nah, itu yang akan kita analisis. Jadi tidak ada yang salah. Jadi itu semua referensi Bapak Ibu. Jadi silahkan senatural aja di videokan itu dari kegiatan pendahuluan, terus pelaksanaan dan penutup di lapangan. Jadi pendidikan gerak sesuai dengan materi yang Bapak Ibu atau kakak-kakak pilih. Nah itu nanti kita analisis menit berapa kita ini waktu tunggunya, kita aktivitas dan lain sebagainya. Kak Dina hati-hati sambil di kendaraan ya, harus tetap konsentrasi nyetirnya ya. Gitu kakak-kakak semua ya. Ada yang lain akan disampaikan kakak-kakak? Bisa? Oh, Kak Iva, silakan Kak Iva. Saya mau tanya itu Pak Eko, yang ada kan kemarin saya baca yang framework itu tadi loh, ya itu kan ada deadline-nya itu mulai 23 sampai berapa ya itu 13 Desember apa ya kalau nggak salah. Itu tuh berwujud, saya lihat sedikit kemarin itu kayak asesmen gitu nje. Itu kalau PAUD gimana Pak itu? Belum tahu ya soalnya. Seperti apa gambarannya itu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kemarin ada tugas untuk ngupload itu ya. Upload kemarin itu video 30 menit. Itu kalau materi di TK itu kan kegiatan PJOK atau olahraga itu kan pertama itu kan awalan dulu itu di halaman seperti itu ya Pak ya. Berbeda dengan di SD itu kan cuma satu kelas. Kalau yang ini kan 3 kelas. Padahal di TK kami itu kan SDM sangat minim seperti itu. Terus muridnya banyak seperti itu. Jadi misalnya saya di depan untuk memandu anak-anak seperti itu, apabila loh ini ya, apabila nanti ada murid yang nuwun sewu, mohon maaf, yang mungkin tidak sesuai seperti itu, apakah mempengaruhi? Kan ini videonya nggak boleh diedit, nggak boleh, ini harus murni ya Pak ya, seperti itu. Terus itu kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran seperti saya mengajar di kelas, karena kan kalau saya kan sendiri guru kelas, mungkin kan mencakup semua, ada PJOK, ada proses pembelajaran di kelas, dan lain-lain, yaitu itu apakah cuma itu kita videonya hanya materi di PJOK saja. Mungkin itu Pak Eko bisa membantu saya, mungkin gitu. Terima kasih. Siap. Kak Iva, yang pertama terkait dengan tugas tadi itu. Nah, itu masing-masing modul itu ada deadline-nya. Misalnya ini pasti akan ada deadline-nya. Misalnya di tanggal kalau hari ini 1.1b EC ini misalkan nanti deadline-nya di tanggal 2 atau 3 hari lagi. Nah, itu kakak-kakak harus bisa memahami itu sambil dicek. Kemudian yang terkait dengan asesmen itu, nah besok kita akan belajar tentang penilaian otentik, asesmen pembelajaran. Jadi nanti kita bersama-sama akan menyusun. Nah itu kelihatannya kalau nggak salah itu lebih ke di tatap muka. Jadi kita besok ada tatap muka itu, kita akan mempelajari modul 2.1, 2.2, 2.3. 2.1 itu berkaitan dengan pendidikan gerak, yang kedua itu ada pendidikan kebugaran, yang ketiga adalah model SEM ya. Nah itu nanti itu kita ada variasi kita akan bertanding dengan model SEM di kelas. Nah besok kita akan diskusi antar fasil, apakah antar kelas atau cukup satu kelas. Jadi misalnya kami kelas 6 misalnya, itu nanti separuh itu kelas menjadi tim A akan membawakan permainan kasti yang dimodifikasi gitu misalnya. Yang tim B itu misalnya voli gitu, voli mini. Nah, nanti akan ada yang bertugas jadi wasit, ada yang bertugas jadi panitia, ada yang ini. Jadi model SEM itu pembelajaran dengan
memanfaatkan kita bermain peran di cabang olahraga gitu. Jadi harapannya itu nanti siswa-siswa itu dapat memahami perannya masing-masing. Jadi kadang kan kita di lapangan terus materinya misalnya sepak bola dan lain sebagainya. Tapi ketika kita asesmen akhir gitu muncul ukuran lapangan sepak bola berapa, wasitnya berapa. Nah, ini harapannya besok murid-murid kita atau peserta didik kita dapat memahami melalui proses pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, Kak Iva, terkait dengan tadi video tadi, Kak Iva, tidak muridnya itu tidak harus 3 kelas, mungkin ada waktu khusus gitu untuk pengambilan video itu. Nah, pada saat jam-jam pelajaran gitu ya digunakan. Nah, itu muridnya tidak harus semua. Jadi misalnya muridnya katakanlah ada berapa Kak Iva kalau 3 kelas itu? Masih di Kalau mute. kalau 3 kelas itu 70 ya Pak. 70. Kalau 70 itu sudah nanti videonya jadi waktu tunggu semua itu. Nah, itu misalnya mungkin bisa 15 sampai 20 gitu. Intinya adalah video itu pendidikan gerak. Jadi harapannya tidak di kelas tapi di lapangan. Jadi kegiatan awal, pelaksanaan, kemudian penutup di lapangan seperti itu. Jadi nanti akan memudahkan ketika kita pada saat pertemuan tatap muka itu menganalisis. Jadi kakak-kakak semua menganalisis videonya sendiri gitu kan. Jadi itu. Jadi bukan saya yang menganalisis tapi kakak-kakak semua. Nah, pengalaman saya juga kemarin itu 40 menit gitu tanpa edit. Jadi di kelas kemudian di lapangan. Tapi ketika dilihat dari instrumennya itu ternyata lebih condong kepada ke pendidikan gerak kakak-kakak semua. Semoga menjawab Kak Iva. Terus ini Pak Eko atau Kak Eko ya, itu kan yang mengupload itu loh Pak Eko, itu kendala kita waktu di yang sebelum PGP itu ya, itu kan sampai apa ya, kalau itu kan berapa menit ya itu durasinya itu awal-awal itu lama banget, sampai ya setengah hari lah ngupload itu loh Pak. Nah itu apakah nanti misal ada kendala sinyal untuk ngupload, apakah ada yang membantu? Mungkin. Itu Kak. Kak, itu kan apa namanya? Itu kan deadline-nya masih berapa? 23 Oktober nggih, masih lama. Monggo bisa menyesuaikan, bisa kalau sinyalnya di sekolah kurang, bisa di rumah mungkin pakai WiFi gitu atau di mana monggo. Tuh, jadi kalau nanti masih ada kendala lagi ya kita bisa carikan solusinya lagi gitu ya. Seperti itu. Yang penting monggo diusahakan dulu. Begitu Kak Ifah, G. Oke Pak, terima kasih. Siap. Ada lagi kakak-kakak yang lain kita memasuki injury time ini. Injury time. Ada lagi kakak-kakak? Bisa reaksi kalau misalnya oke sudah gitu bisa jempol biar sebagai validasi ya. Gitu ya. Oh, wah trompet. Baik kakak-kakak semua. Nah, ini kakak-kakak semua. Jadi tadi dari tulisan tersebut itu diunggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, kakak-kakak semua kan tadi sudah menulis refleksi. Nah, refleksi ini ada macam-macam kakak-kakak semua. Ini kalau di modul ini asinkron refleksi, ini kakak-kakak itu akan ini bisa diklik di sini. Pilih salah satu saja model refleksi yang akan digunakan. Model refleksi kan ada beberapa nggih, Kak. Jadi yang model refleksi itu kan ada segitiga refleksi, kemudian ada deal, ada refleksi 6 topi,
ada 4C yang familiar gitu, kemudian ada 4F, ada cuaca dan papan bercerita. Pilih salah satu aja kakak-kakak semua. Ini kalau klik di sini itu akan muncul ini kakak-kakak semua. Jadi ini pilih aja salah satu. Dan kemudian ini ada pertanyaan pemantik. Ini tidak harus semua kakak-kakak semua, bisa pilih salah satu aja. Nah ini kalau framework dari Gibbs, ini kan tadi kakak-kakak sudah menuliskan ya, tinggal diisi di sini. Ini, ini, ini. Kemudian kakak-kakak jadikan apa namanya PDF, terus nanti di-upload di LMS. Ya. Kemudian ini kalau yang memilih segitiga refleksi, monggo kakak-kakak semua mau milih yang mana. Nah ini untuk menjadi kebutuhan dari sini karena penilaiannya kakak-kakak semua itu ada di sini. Jadi kakak-kakak bisa menuliskan, oh perasaannya, emosinya sudah ada. Nanti kalau nilainya ini, kakak-kakak ini sudah mencantumkan 4 sampai 5 indikator dari ini. Berarti nilainya sangat baik. Seperti itu kakak-kakak nanti bisa diklik untuk di LMS. Kalau saya pernah beberapa kali menggunakan berbeda, misalnya 6 topi kakak-kakak semua. Jadi refleksi 6 topi, ini topi putih apa, topi hitam apa, terkait dengan tadi yang sudah dituliskan kakak-kakak semua. Atau yang paling gampang biasanya itu, ya tidak paling gampang sih, tapi yang biasa banyak digunakan. Ini ada kakak-kakak semua. Ini ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan, atau perubahan. Jadi ini 4F. Ini sudah ada kakak-kakak, tinggal memilih mana yang akan digunakan seperti itu kakak-kakak. Jadi kalau ada kendala, ada ini bisa disampaikan di grup ya. Oke kakak-kakak semua, ini sudah 42 ini. Nah, pada akhir sesi kita hari ini itu Bapak Ibu peserta dapat mengulas kembali framework untuk refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Berarti tadi sebagian dari mengulas. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nah, 3 babak itu tadi kakak-kakak semua. Nah, ini foto yang sangat ditunggu-tunggu ya kakak-kakak semua. Fotonya dari ini. Oke kakak-kakak semua. Kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kak Budi nanti misalnya ada kendala bisa wabri ke saya terkait dengan LMS. Mungkin karena kemarin ketinggalan, karena kesibukan ada melatih futsal dan lain sebagainya. Pokoknya disampaikan, insya Allah saya sebagai fasilitator di kelas 6 ini siap membantu kelancaran kakak-kakak semua. Jadi saya bukan narasumber kakak-kakak semua dan tidak paling pinter di sini. Saya hanya belajar lebih dulu dan ini ditugaskan oleh BPGB untuk memfasilitasi di kelas 6 ini Ngoten kakak-kakak, yuk kita nyalakan untuk on cam-nya, kita foto keluarga dulu. Ini akan menjadi keluarga karena 3 bulan ke depan. Besok kalau pertemuan tatap muka gayeng pokoknya kakak-kakak semua. Nah nanti terkait dengan jersey kita di grup seperti itu. Monggo kakak-kakak, Kak Fitra dinyalakan on cam, Kak Ifah, Kak Zangga, monggo dinyalakan dulu. Kak Risa ini belum ada suaranya ini dari kemarin. Kak Risa monitor. Banyak ketugasan kakak-kakak semua di sekolah. Oke, ya kita ambil foto keluarga. Tidak harus saya ya, kakak-kakak semua ada yang membackup boleh. Silakan dengan gayanya masing-masing. 3, 2, 1.
Kak Kris masih foto jalan itu. 3, 2, 1. Sekedap. Sebentar kakak-kakak. Sekali lagi kakak-kakak semua, monggo Kak Dina bisa nyalakan sebentar, Kak Zangga. Siap, 3, 2, 1. Oh, Kak Budi malah, aduh itu. Ya, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua atas kehadirannya hari ini. Apresiasi setinggi-tingginya. Pokoknya dinikmati kakak-kakak. Jangan jadikan beban. Ambil waktu khusus. Yang tahu kakak-kakak semua silahkan ikuti LMS-nya sesuai dengan prosedurnya. Mungkin ke depan saya ketika ada tatap maya seperti ini tidak akan membagikan link ya, karena linknya itu sesuai dengan tahapannya. Begitu kakak-kakak, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.